Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan, yang lagi banyak hajat insyaallah Allah wujudkan, dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, jangan lupa bersyukur ya. Tetap saya ingatkan, jangan lupa bersyukur, selalu latih diri kita untuk mengatakan alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah hutang lunas. Tulis sebanyak-banyaknya doa terbaik Anda di kolom komentar. Tulis. Insya Allah ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan mengaminkan, insya Allah itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum materi ini singkat aja ya. Yang mau bergabung di grup Mahkota Hati silakan japri nomor saya, itu nomor saya ini di bawah ini. Kita juga ada kelas online. Sudah saya jelaskan ya bahwa kelas online itu kelas khusus buat Anda yang ingin dibimbing hutangnya sampai lunas, boleh ikut ke kelas online. Karena di sana kan kita kelasnya khusus dan banyak materi-materi yang kita ajarkan. Dan insya Allah gitu daftar kelas online kita nggak pakai waktu 2 bulan 3 bulan, enggak. Kita insya Allah gitu Anda daftar kelas online, insya Allah kita bimbing sampai hutang Anda selesai. Lewat apa? Ya Allah, ada materi-materi, ada pencerahan dari guru saya, dari kiai saya, kita sharing terkait masalah hutang. Intinya itu bagaimana kita meningkatkan ibadah sama Allah lewat amalan dari Allah. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Baik, hari ini saya ingin bahas ya tetap lagi masalah hutang ya. Saya menjawab pertanyaan dari yang WA ke saya. Untuk yang komentar-komentar di YouTube tuh kadang saya sekali-sekali aja baca sih, tapi rata-rata jarang bertanya sih. Rata-rata itu berdoa di sana karena memang arahan saya kan selalu saya bilang tuliskan doa terbaik. Tapi yang bertanya ke sini yang japri, kadang yang di grup juga ya, pagi yang di kelas online gitu. Hampir semua pertanyaan itu intinya tuh bagaimana sih agar hutangnya cepat lunas itu ya. Dan memang itu semua kepinginan salah satu yang diinginkan ketika kita terjebak hutang. Nah, caranya bagaimana sih agar hutang kita itu cepat lunas ya itu ya. Nah, sebenarnya udah saya jawab tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Saya mulainya itu dari begini. Makin Anda berusaha memikirkan untuk hutang Anda cepat lunas, itu makin sulit lunas gitu. Sekali lagi ya, makin Anda cepat dan menggebu-gebu sekali untuk hutang Anda lunas, hutang Anda malah akan sulit lunas, bahkan lama lunas gitu. Kenapa? Saya berpikir dan mengatakan itu sesuai pengalaman. Dulu saya juga begitu, kepingin banget hutang saya cepat lunas, melakukan buat bisnis ini, bisnis itu dan lain segala macam itu saya lakukan. Pokoknya melakukan ikhtiar dunia itu pol-polan gitu. Pinjam modal lagi buat bisnis gini, oh ada temen yang bisnisnya baru begini ikut gitu. Tujuannya berambisi, berniat total gitu ya, untuk cepat hutang lunas gitu. Tapi apa yang terjadi? Bukan hutangnya lunas, malah hutangnya tambah dan gak lunas-lunas gitu. Dan itu pengalaman, makanya saya katakan makin Anda berpikir untuk hutang Anda supaya cepat lunas, itu hutang lama lunas, bahkan sulit lunas gitu. Dan itulah yang saya alami dulu. Terus caranya gimana biar hutang cepat lunas? Nah, caranya berproses pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena dalam perjalanan menyelesaikan hutang itu banyak nanti hal-hal yang akan kita pelajarin, akan kita lewatin, kemudian banyak hal-hal yang harus kita pelajarin, harus kita ya pelajaran hidup ketika kita berjuang menyelesaikan hutang itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya selalu katakan cara terbaiknya itu satu, taubat. Pertama itu taubat ke Allah. Dan antara ikhtiar dunia dan ikhtiar langit itu, kalau kita mau hutang lunas, lebih kencenglah ikhtiar langit daripada ikhtiar dunia. Justru kalau dikalkulasikan ikhtiar langit itu harusnya 80%, ikhtiar dunia itu 20% gitu. Ya bukan berarti kita nggak melakukan ikhtiar dunia, nggak kerja, bukan. Bekerja itu wajib dan harus gitu ya. Tapi dalam hal ini ketika kita punya masalah hutang itu, ibadah kita itu harus di atas dari biasa-biasa yang kita lakukan gitu. Jadi tahap awal yang harus dilakukan itu pertama taubat ke Allah. Karena memang terpuruknya kita, banyaknya hutang kita itu disebabkan karena salah dan dosa kita. Makanya langkah awalnya itu taubat ke Allah, minta ampun ke Allah, benar-benar berjanji, berniat nggak akan terlibat lagi hutang piutang. Kalau sudah selesai bahkan benar-benar berniat nggak mau berhutang lagi, apalagi yang hutangnya riba. Itu awalnya taubat. Kemudian taubat juga memperbaiki ibadah,
bagaimana selama ini ibadah kita, selama ini mungkin kita lupa sama Allah ketika kita nggak punya utang, ketika bisnis kita maju, usaha kita maju, kita banyak uang, kita lupa sama Allah, kita nggak sholat, kita nggak istighfar, kita nggak sholawat, kita nggak pernah baca Quran, hingga akhirnya Allah pun menegur kita lewat cara itu. Itu kadang-kadang Allah membuat seseorang itu taubat itu caranya itu begitu gitu, ditempeleng dulu tuh bahasanya ya, bahasa saya itu ditempeleng dulu kita sama Allah supaya kita sadar. Dan memang tujuannya kenapa kita dikasih ujian tuh sama Allah, dikasih kesulitan, supaya kita kembali ke Allah, supaya kita datang ke Allah, karena Allah ingin memperbaiki hidup kita gitu. Untuk apa kita bahagia enak hidup di dunia, nanti di akhirat kita susah gitu. Jadi Allah kasih teguran itu, Allah kasih kesulitan itu supaya kita kembali taubat kepadanya. Makanya cara pertama itu taubat dulu ke Allah, perbaikin ibadah. Kemudian kita terutama sholat kita ini perbaikin. Selama ini mungkin kita nggak pernah sholat, kalaupun sholat mungkin jarang-jarang, kalaupun sholat itu ya mungkin ya sekedarnya aja, hanya sekedar kewajiban saja, itu harus kita perbaikin gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya kalau kita mau keluar dari jeratan masalah hutang itu taubat pol itu tanpa ada totalitas gitu. Taubat bener ke Allah gitu. Ibadah dijaga, kemudian semua hal itu kita perbaikin, pikiran, hati, itu langkah awalnya. Kemudian yang kedua itu ya belajar untuk menerima, sabar, ikhlas, ridho, itu kuncinya. Dan di awal-awal itu selalu saya sampaikan, terima, sabar, ridho, ikhlas, itu kuncinya. Terima dulu segala kondisi yang kita alami saat ini. Kita sedang banyak hutang, kita sedang terpuruk, kita sedang kesusahan, kita sedang ketakutan, kecemasan, itu kita terima dulu, kita sabarin diri dulu, dan kita pahami bahwa itulah yang terbaik. Kita terima dulu, baru nanti setelah kita terima itu Allah akan bawakan jalan dengan caranya. Makanya dalam Quran itu wasta'inu bis-shabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya kita sabar dulu menerima ujian itu, terima dulu ujian itu, terima dulu kesulitan itu, baru setelah itu minta tolong dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan sholat. Itu tadi, sholat itu kan mengingat, berzikir, bersolawat. Nah kalau simpelnya itu begini, kalau Anda ingin hutang Anda lunas, bukan hanya hutang, semua masalah, bukan hanya hutang ya, semua masalah, ya jalan terbaiknya itu adalah riyadho. Anda harus riyadho. Riyadho itu apa? Riyadho itu melatih diri untuk mendisiplinkan diri kepada Allah, melatih diri untuk mendisiplinkan ibadah kepada Allah. Artinya kita ya sebenarnya bahasa gampang itu taubat ya, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki sholat, pokoknya yang dia semuanya itu tujuannya untuk meningkatkan diri kita, mendekatkan diri sama Allah, intinya itu. Anda harus lakukan itu. Tahap awal itu perbaikin sholat, kemudian banyak beristighfar, minta ampun, sholat hajatnya dihidupkan, sholat taubatnya, apalagi sholat tahajud, baca Qurannya, kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah yang bisa menambah keimanan kita, kedekatan kita sama Allah. Harus begitu prosesnya gitu. Tapi kalau Anda langsung main tancap gas saja, Anda pakai ikhtiar dunia melakukan buat bisnis ini bisnis itu tanpa melibatkan Allah, itu yang makin ngaco, itu yang makin hidup Anda nggak karuan, nggak selesai-selesai itu hutang gitu. Nah, terus apakah harus ikhtiar langit aja? Enggak. Seperti yang saya katakan awal tadi, tahap awalnya Anda taubat dulu, perbaikin ibadah sama Allah. Kemudian Anda juga harus bergerak dan berikhtiar. Kalaupun Anda mau berbisnis, ya berbisnislah seperti biasanya, bekerjalah biasanya. Tapi yang tidak biasa itu ibadah Anda berbeda dari Anda sebelum riyadho gitu. Jadi langkah awalnya itu kita datang ke Allah dulu, minta ampun ke Allah dulu, kemudian kita berbisnis, membuat usaha, atau ya cari pekerjaan tambahan, tapi ibadah kita ini juga kita jaga, bahkan kita tingkatkan gitu. Jadi dia bukan seimbang sih, justru lebih powerful gitu dibanding kita hanya ikhtiar dunia tapi ikhtiar langitnya enggak. Justru sebenarnya banyak orang-orang yang selesai masalahnya itu lebih banyak melakukan ikhtiar langit daripada ikhtiar dunia. Saking kuasanya Allah itu, Allah bisa menyelesaikan sesuatu hal itu tanpa tanpa sebab bahkan gitu. Apa yang nggak bisa sama Allah gitu? Apa yang nggak mungkin sama Allah? Semuanya mungkin. Tinggal tergantung keyakinan kita. Nah, jadi intinya teman-teman semuanya, saya ulangi katakan, makin Anda cepat ingin hutang Anda lunas, itu hutang sulit lunas, bahkan nggak lunas-lunas gitu. Tapi kalau Anda berpikirnya bagaimana Anda bisa mau lunas hutang, bagaimana hutang Anda bisa lunas, itu
berpikir harusnya perbaikin dulu, sadar diri dulu, tobat dulu ke Allah, perbaikin ibadah pelan-pelan. Nanti di sana kita akan banyak Anda temukan itu tentang perjalanan lah, bagaimana merasakan perjalanan untuk datang ke Allah itu, memperbaiki diri itu, tantangannya itu pokoknya nanti saya bingung nanti Anda rasakan itu. Tapi intinya taubat ke Allah, benar-benar harus taubat, kemudian perbaikin ibadah, kemudian terima, sabar, ridho, ikhlas, itu kuncinya teman-teman. Jadi sebenarnya simpelnya kalau Anda ingin hutang Anda cepat lunas, yaitu harus riyadhah, datang ke Allah. Riyadhah itu tadi sebenarnya saya jelaskan. Kalau bingung riyadhah itu gimana, ya boleh ikut gabung ke grup Mahkota Hati. Bila perlu ikut kelas online-nya, di sana kita ada materi riyadhah yang itu insya Allah tersusun. Kapan istighfar, kapan sholawat. Insya Allah Anda tinggal ikutin aja. Itu ya teman-teman saya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.